الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجبلنا بالعافية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadratul muhtaramin, bapak-bapak, orang-orang tua kami, jamaah musalla dan ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Salawat dan salam terlimpah ruah kepada hadratul Rasul Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga, sahabat, ikut sekalian, amin Allahumma amin. Alhamdulillah, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian fikih kita, masih membahas kitab Safinatun Najah. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas muqaddimah. Kita akan membahas muqaddimah atau pembukaan dari kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Sumair Al-Hadrami, yang pada malam hari ini kita telah menyelesaikan pada waktu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Segala dengan memulai atau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bahwa kita telah bahas apa makna Rahman, apa makna Rahim. Untuk menyegarkan apa makna Rahman, Rahman artinya Al-Mun'imu bijalailin ni'am. Allah memberikan nikmat yang besar-besar. Kemudian Ar-Rahim, Allah Al-Mun'imu biqdaqaiqin ni'am. Allah memberikan nikmat yang terperinci. Bahwa kalau ada orang sehat, maka sehat itu dimulai dari kepalanya sampai ke kakinya. Kemudian kalau diperinci lagi, orang yang sehat kepala itu otaknya, sarafnya, jaringan telinganya, jaringan ke matanya, hidungnya, semuanya berfungsi. Kemudian didetailkan lagi sampai kepada yang kecil-kecil, itu namanya Ar-Rahim. Tetapi kemudian kalau Ar-Rahman mengacu kepada alhamdulillah kita hadir, kita sehat, kita bisa hadir, kita mampu datang ke tempat ini, Allah mampukan datang ke tempat ini. Maka mengapa penting kita untuk membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim? Karena tidak ada gerakan kita, diam kita, kecuali di situ ada peran serta Allah di situ. Ada pengaruh Allah di situ. Maka berarti kita tidak lepas dari Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu kita berharap nikmat yang besar-besar secara global, dan kita berharap nikmat yang kecil-kecil, nikmat yang mendetail, yang kalau bahasa kita Palembang ini tebiji, teurat, teakar. Tebiji itu sampai ke biji-biji,
sampai ke urat-uratnya, sampai ke akar-akarnya. Di situ ada sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan membahas alhamdulillahi. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdu wa bada'a bihal musannifu rahimahullahu taala ba'dal basmalati iqtida'an bil Qur'anil Karim wa 'amalan biqaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdulillahi rabbil alamin fahuwa aqta'u. Bahwa di dalam kita membaca kitab yang dikarang para ulama, kitab yang kita baca rata-rata diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Melok kemana? Mengacu kemana? Mengacu kepada contoh surat pertama dalam Al-Quran yang dijadikan pembuka surat, yang disebut sebagai induk Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini namanya iqtibas. Ini namanya mengambil petikan-petikan atau tidak mencontoh perilaku Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah punya perilaku, Allah mengajarkan kepada kita mulai dengan menyebut nama Allah, lanjutkan dengan alhamdulillah, memuji Allah. Karena dalam setiap gerakan kehidupan kita tidak ada yang lepas daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, mengikut menjalankan sunnah perintah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi alhamdulillahi rabbil alamin fahuwa aqta'u. Setiap perkara yang penting, dzibalin, perkara yang penting. Makan penting tidak? Makan penting. Minum penting tidak? Minum penting. Kemudian tidur penting tidak? Tidur penting. Maka perkara-perkara yang penting yang dalam keseharian kita tidak dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin fahuwa aqta', maka barang ini, kebiasaan ini, amal ini akan terputus, berkurang daripada rahmat. Ustaz, bagaimana mengkomparasikan atau kita kemudian menggabungkan antara dua hadis yang seolah-olah kontradiksi, seolah-olah ini hadis berlawanan? Setiap perkara kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Ada satu hadis atau beberapa hadis, beberapa riwayat yang berbunyi setiap perkara yang penting yang tak diawali dengan basmalah, maka perkara itu, amalan itu akan terputus. Sementara dalam hadis yang kita bahas malam ini, setiap perkara yang penting yang tak diawali dengan alhamdulillahi rabbil alamin, maka dia terputus. Maka para ulama menggabungkan antara kedua hadis ini, ditaufikkan. Jadi digabungkan antara dua hadis ini, bagaimana yang pertama kita awali dengan basmalah, yang kedua kita awali dengan alhamdulillah. Contoh doa. Doa itu, kalau doa langsung ya Rabb, ini bukan doa ketika misalnya kita keluar WC, bukan. Tapi doa selesai sholat langsung Rabbana atina fid dunya hasanah. Betul doa. Tapi secara adab maka dia kurang menjalankan sunnah, khilaful aula. Yang utamanya kalau kita mencontoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap doa beliau ba'da salat ada doa yang momen-momen khusus, maka diawali dengan basmalah, kemudian selanjutnya dengan memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Maka setiap kitab, setiap produk ulama yang mereka tulis, yang mereka karang, mesti ada bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Walhamdu lughatan ats-tsana'u bil kalami ala jihati at-ta'dhimi. Alhamdu secara bahasa, pujian dengan ucapan, dengan kalimat
ala jihati ta'zimi, dengan cara mengagungkan li ajli jamilin ikhtiyariyin, dikarenakan kebaikan, dikarenakan keindahan yang sifatnya ikhtiyari, yang bisa dipilih. Mana bisa dipilih? Bahwa kalau ada orang memuji Allah karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala sifatnya ikhtiyari. Kebaikan Allah. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Ya tadi. Silakan. Ustaz, mari guru. Mari. Ustaz, mari Ustaz. Di sini Ustaz. Jadi alhamdu itu adalah as-sana'u bil kalami ala jihati ta'zimi li ajli jamilin ikhtiyariyin, bahwa kebaikan-kebaikan itu kita puji, dan kebaikan itu yang punya kebaikan itu, yang empunya kebaikan, dia punya ikhtiar, punya kebebasan untuk memilih. Artinya dia punya kuasa atas kebaikan itu. Maka itu namanya alhamdulillah secara bahasa. Maka kalau ada orang memuji sesuatu yang dia puji tidak punya pilihan atas kebaikan kelebihannya, itu bukan alhamdulillah tapi al-madhu. Maka kita kenal dalam syair-syair Arab ada namanya madah. Madah itu artinya pujian-pujian terhadap makhluk, karena makhluk itu kalau dia punya kebaikan, kalau dia punya kelebihan, dia tidak punya pilihan untuk memilihnya dari awal. Ado uang yang dia itu belajar ngaji Ustaz, dari awal hingga akhir, sampai keluar urat lehernya ini, tapi males pula nadanya karena tidak baca. Suara yang indah, suara yang bagus, bakat untuk ngaji itu seperti yang Allah berikan kepada guru kita Ustaz Alimuddin, mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, panjang usia beliau insyaallah. Itu mauhibah, pemberian daripada Allah. Dan beliau tak meminta dari awal dari dulu, ya Rabb aku minta suara indah, enggak. Nah nanti ini ada orang yang ketika dia belajar ngaji, membasuh kita tuh nak minum cairan apa baik. Nak mungkin kalau pacak ini tuh kalau ketebak kami yang mampu. Kalau suara konak bagus, entah serius ni entah beroleh. Kata beliau, ini biji kedondong mudo. Teguh katanya, diikat tarik lagi. Cuma sambil tertawa beliau tuh ngomong, curiga. Tapi biji kedondong mudo. Maksudnya untuk melonggarkan suara. Percuma baik. Karena kenapa? Karena dia tidak punya ikhtiar. Bahwa kemudian ketika ternyata ada kebaikan itu, yang ternyata kebaikan itu bukan pintanya, dia tidak punya kuasa untuk memilih dari awal, maka dalam bahasa Arab namanya madah. Kalau pujian yang dia punya kuasa untuk memilihnya, itu namanya hamdun. Maka madah itu untuk makhluk, sementara hamdun untuk khaliq. Karena kenapa? Ya seperti yang saya sampaikan tadi dia belajar serius, belajar ngaji. Semua tawasyi bayati sampai nahawan, sampai jiharka, sampai penutup lagi dia belajar. Tapi suaranya masih melencong kemana-mana. Tapi giliran dia main bola, gocekannya Masya Allah, sakset, gol. Dan itu bakat. Nah, ketika kita memuji dia yang dari awal dia tidak belajar, tapi Allah sudah berikan itu, bukan ikhtiar dia, itu namanya madah. Al-madahu. Itu perbedaan dengan alhamdu dengan al-madahu. Maka kalau alhamdu, maka dikhususkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Karena al-madahu itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya biasanya hamdan itu biasanya diawali dengan apa? Dengan alhamdu. Bukan hamdulillahi rabbil alamin, tapi alhamdulillahi rabbil alamin.
Apa makna al di sini? Al ini dikatakan ulama al lil istighraq. Alif lam untuk mencakup semua jenis pujian. Yang panjang kah, yang pendek kah, waktu siang kah, waktu malam kah, di awal kah, di akhir kah pujian kita, baik nikmat untuk kita maupun nikmat diberikan ada orang lain, itu namanya alhamdu. Segala jenis pujian lillahi rabbil alamin. Kemudian selanjutnya qala al-Imam an-Nawawi qala al-Imam an-Nawawi, berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Jadi ada Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi. Ada Imam An-Nawawi dengan alif lam, An-Nawawi. Beliau yang kita kenal pengarang penyusun kitab Riyadhus Shalihin, pengarang kitab Arba'in Nawawiyah, pengarang kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, pengarang kitab Majmu' Syarhil Muhadzab, pengarang kitab fikih yang paling besar dalam mazhab Syafi'i, namanya kitab Majmu' yang mensyarahkan kitab Muhadzab. Kemudian beliau yang mengarang kitab Syarah Sahih Muslim. Jadi Masya Allah, luar biasa ulama-ulama Muslim ini, luar biasa dalam kiprahnya. Nama beliau An-Nawawi, julukan beliau Imam An-Nawawi. Sementara kalau Syekh Nawawi tanpa alif lam, itu Syekh Nawawi dari Banten, dari Tanara, Banten. Ikhwan dimuliakan Allah. Ini yang bilang ini Imam Nawawi. Kalau ada alif lam, An-Nawawi berarti Imam Nawawi. Kalau tanpa alif lam, itu Syekh Nawawi. Qala Nawawiyun, berarti Syekh Nawawi yang orang Banten. Qala al-Imam An-Nawawi, berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Yustahabbul hamdu fi ibtida'il kutubil musannafati wa kadza fi ibtida'i durusil mudarrisina wa qira'atit talibina baina yadayil muallimina sawa'an aqra'a hadithan aw fiqhan aw ghairahuma. Maka dikatakan Imam Nawawi yustahabbu, sangat disukai, sangat dicintai, intinya disunnahkan, kalau dipahami. Mustahab itu sesuatu yang sangat dianjurkan dan sangat dicintai. Apa? Memulai dengan alhamdu, memuji Allah Subhanahu wa taala pada permulaan kitab-kitab yang dikarang. Wa kadza fi ibtida'i durusil mudarrisina, dan juga memulai dalam dars pelajaran-pelajaran seperti al-faqir, seperti kita galau-galau tadi, kita mulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim, salam, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini menjalankan sunnah Rasulullah dan anjuran para ulama. Kemudian selanjutnya wa qira'atit talibina baina yadayil muallimina, dan bacaan santri yang dia membaca di depan muallim, di depan gurunya, sorogan. Jadi ada misalnya ada kiai yang baca, murid yang dengar, yang nyimak. Ada murid yang baca, kemudian kiainya yang nyimak. Nah, ketika murid atau santri membaca di depan guru, maka pun dianjurkan dia membaca basmalah, kemudian alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du, langsung baca kitabnya. Ini bagian daripada adab untuk membaca kitab-kitab atau memulai pelajaran-pelajaran yang dianjurkan. Baik, kita lanjutkan. Kelapa. Bukan untuk nulis, bukan. Untuk bagus nulis itu yang apa, yang warna biru ya. Lah berpikok pembunuh, masih tulisannya tidak jelas juga. Nah, itu namanya tidak ada punya ikhtiar kita, tidak ada pilihan. Sawa'an aqra'a haditsan aw fiqhan aw ghairahuma, baik si murid itu yang membaca di depan gurunya itu, yang dia baca entah itu hadis, apakah itu fikih, ataukah selain di antara keduanya, selain dari keduanya. Maksudnya bukan fikih, bukan hadis, tapi tafsir kah, mungkin bahasa Arab kah, nahwu, sorof kah,
Barzanji ka, Nazam ka, Ad-Daibai ka, atau apapun, maka kalau murid sorogan kepada guru mulai dengan Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, dan Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ahsanu ibaratil hamdi kama dzakaraha al-musannif rahimahullahu biqaulihi alhamdulillahi rabbil alamin. Dan ibarat maksudnya ungkapan alhamdulillah yang paling baik itu sebagaimana disebutkan oleh musannif atau pengarang kitab ini dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ungkapan yang paling ahsan, yang paling baik. Tetapi yang mensyarahkan kitab ini Profesor Dr. Muhammad Ba'atiyah, Rektor Universitas Imam Syafi'i di Yaman sana, beliau menyatakan walakinna afdalal mahamidi, akan tetapi yang paling afdal, yang paling utama seseorang ingin memuji Allah dengan apa? Yang sering kita dengar dalam doa, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, hamdan yuwafi ni'amahu, kita memuji Allah dengan pujian yang mencakup satu persatu nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, wa yukafi'u mazidah, dan kalaupun ada tambahan nikmat maka kemudian pujian itu pun mencakup tambahan itu juga. Keren ya? Ini bentuk pujian yang sangat indah yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sering doa alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ada yang membaca wa yukafi, ada yang membaca wa yukafi'u. Mana yang benar-benar kalau alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Nah ini ikhwan yang dimuliakan Allah, dikatakan musannif pengarang kitab ini ungkapan pujian yang paling afdal, yang paling utama. Segala puji bagi Allah, pujian yang ia mencakupi nikmat-nikmatnya, pun mencakupi mazidah, tambahan dari nikmat yang telah diberikan. Jadi Allah berikan kita bumi, alam semesta raya, alhamdulillah. Nanti Allah tambahkan nikmat, maka pujian itu mencakup tambah nikmat yang baru itu juga. Nah, ini namanya afdalul mahamid, pujian yang paling afdal. Waqila, dan dikatakan, maksudnya dikatakan ada pendapat lain, afdaluha an yuqala, yang paling afdal dari pujian itu diucapkan apa? Alhamdulillahi bijami'i mahamidihi kulliha ma alimtu minha wa ma lam a'lam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, bijami'i mahamidiha kulliha, bijami'i mahamidihi kulliha, dengan pujian seluruh pujian seluruhnya, dengan semua bentuk pujian-pujian, ma'alimtu minha wa ma lam a'lam, baik jenis pujian itu yang aku mampu, yang aku tahu, yang aku bisa, maupun yang tak aku bisa. Maka ikhwan dimuliakan Allah, ada beberapa pengakuan cerdas yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaitannya maksudnya adalah seperti ini. Ya Rabb, aku bermohon kepadamu kebaikan semuanya, baik kebaikan itu yang aku tahu maupun yang aku tak tahu. Berarti mencakup. Karena kenapa? Bapak-bapak, pasti bisa dipastikan, ini ilmu pasti. Pasti yang kita tidak tahu jauh lebih banyak daripada yang kita tahu. Pasti. Sudah tak pakai insya Allah lagi. Karena kenapa? Karena jangankan terhadap yang di luar, bahkan di dalam diri kita pun kita tak kenal. Kita belum tahu berapa jumlah makhluk yang ada, mikrobanya kah, bakterinya kah, selnya kah, apanya kah, kita tak tahu.
Maka terhadap kebaikan pun seperti itu. Ya Rabb, kami mohon kebaikan kepadamu, baik kebaikan yang kami ketahui. Apa yang kita ketahui? Standar, diampuni dosa, minta sehat, banyak rezeki, banyak anak, banyak ke umatnya anak-anak. Itu kan biasa kebaikan-kebaikan yang biasa doakan. Ya Rabb, naik pangkat. Kalau mahasiswa, ya Rabb, pengen lulus kuliah. Ya Rabb, kalau lah kawin, pengen keturunan. Kan seperti itu kebaikan. Ya Rabb, badan sehat, makan lemak, awak waras, banyak beras. Misalnya. Tapi yang kita tak tahu, kebaikan yang Allah berikan sangat banyak dan kita minta itu semua. Maka ini ungkapan-ungkapan yang sering kita diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu ajilihi wa ajilihi ma'alimtu min wa ma lam a'lam. Ya Rabb, aku minta kebaikan kepadamu, baik yang segera maupun yang lambat, yang sekarang maupun nanti, yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Satu. Atau yang kedua, dalam lafaz pujian kepada Allah, maka satu saat, kalau tak silap ini istri beliau, dari pagi duduk zikir, menghitung biji jagung atau biji-bijian, atau anggaplah tasbih seperti kita. Nabi balik sampai zuhur masih duduk berzikir. Oh, kau ini masih berzikir? Puji Nabi. Iya ya Rasulullah. Kata Nabi, aku, kata beliau, baca ini 3 kali kalah atau bisa menyusul bacaan. Bagaimana diajarkan Rasulullah? Bacalah Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah Subhanallah wa bihamdihi. Maha suci Allah dengan memujinya. Bagaimana? Adada khalqih, sebanyak bilangan makhluk Allah. Allahu Akbar. Berapa makhluk Allah? Dalam tubuh kita banyak makhluk kan? Urat saraf makhluk, bakteri makhluk, sel-sel makhluk, kemudian apapun makhluk. Dalam tubuh kita itu miliar sudah makhluk. Di luar, di tubuh yang lain miliar. Kemudian di luar, di dalam tanah, di dalam air, di dalam samudra. Kemudian di satu pohon, misalnya dari pohon itu banyak berjuta-juta misalnya makhluk. Anggap kita ambil satu saja semut. Semut itu dibelah-belah, atau kalau kita kaji lebih dalam lagi betapa banyak makhluk yang ada dalam semut itu. Maka kita memuji Allah sejumlah bilangan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Intinya apapun Allah cipta, maka kita memuji Allah dengan sebanyak jumlah ciptaannya. Adalah khalqih. Kemudian waridha nafsih, dan ridhanya Allah, ridha dirinya Allah. Wah, itu tambah makam. Sementara Allah kalau ridhanya meliputi alam semesta. Wa zinata arsyih, dan ya Rabb, kalau mau diberatkan ditimbang dengan timbangan, maka kami memujimu seberat-beratnya arasmu ya Rabb. Sementara kita pernah ceritakan bagaimana sifat arasnya Allah. Makhluk yang paling besar di semesta raya ini adalah arasnya Allah. Aras itu makhluk. Aras itu makhluk. Seperti yang pernah kami ceritakan dalam majelis yang lain, bahwa satu saat Allah sengaja membuat satu malaikat hamba yang taat, yang diciptakan dari unsur cahaya. Sementara cahaya mainnya kita senter, kita pakai laser. Ini daerah terbuka. Anggaplah di situ berapa puluh kilo itu ada gunung. Laser itu atau senter itu, kalau kita senterkan di sini dipijit, cek hitungan sepersekian detik sampai cahayanya. Itu baru cahaya laser. Sementara malaikat dibuat dari unsur saripatinya cahaya. Pasti kecepatannya jauh lebih cepat daripada itu. Nah, satu saat ini makhluk sengaja Allah bikin tersesat. Maksudnya tiba-tiba kok dia masuk arasnya Allah. Ketika masuk arasnya Allah bagaimana? Dia memuji Allah, alangkah hebat arasmu ini. Kemudian Allah tuh tersenyum. Dalam bahasa itu Allah senang dengan pujian malaikat itu. Kata Allah, mau enggak kamu keliling aras? Mau ya Allah, kata malaikat.
Maka kemudian ini malaikat oleh Allah ditambahkan 600 sayap. Sementara malaikat standar itu, kalau kita bisa sebut malaikat standar, Allah menyatakan dalam awal surah Al-Furqan, Maha suci Allah, ja'ilil malaikati, yang menciptakan atau menjadikan malaikat, uli ajnihatin, punya sayap, mathna wa thulatha wa ruba', 2 pasang, 3 pasang, dan 4 pasang. Lihat, tapi 4 pasang ini saja sat-sat bumi, langit, bolak-balik, kan seperti itu. Nah, sekarang ditambahkan 600 sayap, kata Allah. Sekarang diberikan 600 sayap, berkeliling, kelilingi arsy. Maka dia mengepakkan 600 sayap yang kecepatannya hanya Allah yang tahu. Dan kemudian yang menyatakan, Subhanaka ya Rabb, tubtu ilaih, wahai Tuhanku, aku menzalimi diriku dan aku bertaubat. Ketik salah tapi taubat. Itulah malaikat. Kenapa kata Allah? Tak bergerak dari situlah. Bapak-bapak, maksudnya bagaimana? Kita jengok. Misalnya, saking luasnya, kita kalau ada di samudra, itu pengalaman pribadi dan biasanya orang-orang Bugis itu biasa. Kalau sudah masuk samudra, India kah, samudra apa, atau laut besar kah, seperti Al-Fakir misalnya haji di Laut Merah, kan dari terusan Suez, Laut Merah, sehari semalam berangkat, pas malamnya, besok paginya pas bangun tuh sudah di laut yang tak bertepi. Pecah, tak bergerak. Walaupun kapal itu kan jalan terus. Kita naik pesawat, qadarullah misalnya saat itu tidak ada awan, pecah, tak bergerak di situlah. Padahal kecepatannya 800 km per jam. Lihat, tapi saking luasnya, dan kita tak usah lihat ke bawah, maka kita seperti mengawang, seperti kita diam di tempat. Kalau ngaku ketahuan berjalan dan ada awan, ya, ada pembanding, oh kita ini sudah melewati awan. Tapi kalau tak ada awan, bersih sekali, maka kita tak bergerak di tempat. Dan seperti itulah si malaikat ini di arasy-Nya Allah. Diberikan 600 sayap, dia bergerak dengan kecepatan penuh, seperti berjalan di tempat. Menunjukkan betapa arasy Allah seperti itu. Nah, kita memuji Allah, diajar Rasulullah, ini ungkapan kecerdasan yang beliau ajarkan, bahwa kita memuji Allah, kita mensucikan Allah, bagaimana seberat timbangan arasy-Nya Allah. Ma'mano. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih. Sejumlah makhluknya Allah, ciptaannya Allah. Wa ridha nafsih, dan ridhanya Allah kepada makhluk-makhluknya. Wa zinata arsyih, dan beratnya arasy-Nya Allah. Kemudian wa midada kalimati, dan midad, jumlah kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tak terhitung jumlahnya, hanya Allah yang tahu. Maka zikir yang 3 kali ini bahkan melampaui zikir yang dibaca panjang-panjang. Apalagi kalau zikir yang panjang-panjang banyak diteruskan dengan kalimat ini. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah, jadi ternyata itulah sighah atau bentuk pujian-pujian. Maka ketika kita memuji Allah dengan pujian yang mengacu kepada makna kesempurnaan, segala jenis pujian mencakup apapun, semakin afdal. Sebagaimana dinyatakan seperti itu. Selanjutnya, arkanul hamdi, rukun-rukun pujian itu, wa minat ta'rifi yustakhraju arkanul hamdi wa hiya khamsatun. Dan dari definisi, dari ta'rif, daripada definisi daripada pujian itu, maka kita akan dapatkan apa? Ada 5 komponen dari pujian. Apa saja? Hamidun, yang memuji. Siapa yang memuji? Wa huwa munsyiul hamdi. Ya, kalau yang memujinya kita, berarti kita yang hamidnya, kita yang memujinya, kan? Kemudian mahmudun, yang dipuji. Yang dipuji itu wa huwal mun'imu subhanahu wa ta'ala, yaitu dia yang memberikan nikmat. Maka hamid, mahmud, 2. Bukan Ustaz Mahmud, bukan. Mahmud maksudnya yang dipuji itu Allah. Kemudian mahmudun bihi wa huwal lisanu mathalan. Yang ketiga, yang dipakai untuk memuji. Pakai apa?
lisan. Alat untuk kita memuji itu lisan. Wa mahmudun alaihi, kemudian yang dipuji atasnya, wa huwa ni'mah. Aku memuji Allah. Siapa yang memuji? Hamidnya aku. Yang dipuji siapa? Allah. Alat memujinya lisan. Kemudian selanjutnya mahmudun alaihi, yang dipuji atasnya itu nikmat. Nah, itu namanya sudah berapa? 4. Yang kelima sighatul hamdi. Yang kelima bentuk redaksi dari pujian. Jadi yang memuji ya kita semua, kita memuji. Mahmud, hamid itu yang memuji. Mahmud yang dipuji yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mahmudun bihi, yang kita puji, alat untuk memuji apa? Lisan kita. Kemudian mahmudun alaih, yang kita puji atasnya yaitu apa? Nikmatnya Allah. Kemudian siratun, redaksi dari pujian seperti alhamdulillah. Maka ikhwan dimuliakan Allah, betapa ternyata kalau pantas sekali kalau ada orang yang mulai makannya tak dimulai dengan basmalah, kemudian tak ditutup dengan alhamdulillah, apa yang bisa kita sebut dengan orang-orang seperti ini? Karena dia memulainya, yang memberikan nikmat itu Allah, yang dimakan nikmat Allah. Dalam proses makan itu kebaikan daripada Allah. Kemudian dia dimakan itu pemberian Allah. Bersama siapa dia makan itu makhluk Allah. Ketika selesai tidak mengucapkan alhamdulillah, sudah, itu kan rasanya mana? Ladinjo banyak gratis lagi, gratis yang namanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak mengucapkan terima kasih. Maka alhamdulillah, sekurang-kurang kita ucapkan alhamdulillah, baru setelah itu ya Rabb terima kasih, alhamdulilladzi at'amana wa saqana, kemudian selanjutnya alhamdulilladzi at'amana hadza wa razaqnaha min ghairi haulin minna wa la quwwah misalnya, atau seperti itu. Intinya pada tetap satu, ada redaksi pujian kita kepada Allah, baru kita puji siapa yang masak. Terima kasih Bunda, terima kasih Bibi, terima kasih Pak, terima kasih Kandoaris atas suguhan-suguhannya. Itu kan bentuk bagian dari syukur kita kepada Allah dengan cara kita berterima kasih kepada makhluk Allah. Tapi tetap mau di ujung mau di pangkal tetap harus ada ucapan, ungkapan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakada, alhamdulillah telah kita rampungkan atas izin Allah Subhanahu wa taala bagian dari pembelajaran kita ke kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan manfaat. Usikum nafsi bi taqwallah. Mari sama-sama kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas kesalahan, kepada Allah kita mohon ampun. Terima kasih semuanya, terima kasih yang hadir dalam kajian online kita. Mari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.